tetap ada Tuhan. Amin. Amin. Yang akan menolong kita semua. Bapak Saudara kekasih, saya juga masih baru di Jepang ini, jadi tolong kalau ada hal-hal yang saya salah tolong ajarkan. Dan juga saya di sini sangat begitu dihargai, ditulis pengkhotbah Bapak Pendeta Sebastian Marpaung STH. Saya rasa aduh terlalu besar nama saya. Ya, lebih baik tulis aja Sebastian Marpaung gitu. Saya. Nanti ya tapi bukan berarti ini kan masalah apa namanya administrasi, saya menghargai. Tapi mungkin secara administrasi G3 saya belum pendeta penuh, masih pendeta muda, karena masih muda. Harusnya muda pelayanan. Nah, sampai di situ saya rasa perkenalan, nanti setelah itu juga. Bapak Saudara kekasih, saya juga sangat ya mengucap syukur kepada Tuhan, tapi juga sangat takjub dan heran. Mengapa saya menggumuli teks ini juga? Kok yang hari ini kesaksian banyak orang sakit? Saya tadi di kursi bingung. Tuhan, ini apa maksud Tuhan? Buat saya juga dan buat jemaat. Kiranya biarlah Tuhan nanti apa yang mau Tuhan sampaikan sungguh-sungguh boleh mengisi dan menguatkan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita bisa berkata-kata, menceritakan suatu kisah yang indah secara dramatik ataupun tidak, tapi yang penting punya makna nggak? Dapat nggak? Yang penting itu. Nah itu yang paling perlu kita pelajari. Dan memang bukan kebetulan saya mengulang teks ini untuk kita di sini belajar kuasa pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Dari teks pasal 3 separuh ayat 1. Sebenarnya kita sudah terlalu panjang. Nah, kuasa pemulihan saya berikan tanda kutip di situ. Saya berikan tanda kutip kuasa pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Mengapa? Karena orang banyak suka yang namanya sembuh. Ya, maaf ada sedikit tambahan. Suka yang namanya sembuh, suka yang namanya dipulihkan, bisa enak, bisa jalan, bisa asobi, dogoremo ini, bisa ya cari-cari ya, sekarang ini jadi oke semuanya, ya kan? Gak ada masalah, ya kan? Simpati kata orang di barat. Tapi saya tidak tahu apakah di sini masih ada simpasinanya betul-betul dalam iman atau simpasinanya karena memang gengki gitu, sehat jadi nggak ada khawatir. Begitu sakit baru kuat. Nah, dalam pasal 2 ayat 43 sudah dicatat bahwa para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Namun semua tanda dan mukjizat itu tidak semuanya dituliskan. Gak mungkin muat semua dituliskan sejarah perbuatan para nabi tentang mukjizat yang Allah lakukan melalui para nabi. Tetapi pun demikian, ada mukjizat yang dituliskan dalam tuntunan Roh Kudus, artinya dalam satu sikon tertentu yang memang dituliskan, diilhamkan melalui para nabi untuk mengajar kita tentang masalah tindakan Tuhan melalui peranan Roh Kudus dan menyembuhkan orang yang percaya. Nah, pribadi yang dipakai Tuhan dalam menyatakan mukjizat dalam pasal 3 yang barusan saja kita baca, ayat 1-9, yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka adalah rasul yang kuat dalam visi keselamatan dari Allah dan kerap kali menjadi juru bicara bagi para rasul yang lain. Jadi mereka sangat vokal dalam hal kebenaran. Dan sepeninggal Yesus, para rasul sangat militan, ya, kuat dalam menyampaikan visi Tuhan, memberikan maksud tentang kedatangan Kristus datang ke dunia ini, dan mereka juga setia dalam pelayanan yang ada. Nah, situasinya apa yang kita lihat di sini? Kita harus tahu dulu backgroundnya. Kenapa ada situasi seperti ini Tuhan izinkan terjadi pada konteks pelayanan para rasul waktu itu? Situasi kondisi yang ada menjelang waktu sembahyang. Ya, waktu sembahyang, Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Ya kan? Mengapa Petrus dan Yohanes harus masuk ke bait Allah? Enggak masuk ke komisi. Gitu kan? Kenapa? Kita bertanya dong pada teks, kalau baca teks. Jangan baca teks aja yang oh gitu ya, sudah mama. Ya begitu aja, terima aja. Karena kan tuntunan Roh Kudus, oh tunggu dulu. Terus buka pikiran kita untuk bertanya dan akhirnya bertanya lagi kepada Tuhan, dan Roh Kudus bukakan pikiran kita. Oleh karena itu, kita jangan hanya lihat gitu aja, tapi bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan saya baca teks ini? Jadi, mengapa Petrus dan Yohanes memilih waktu sembahyang? Menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang. Gitu ya. Ya, karena saya yakin Petrus dan Yohanes kerjaannya bukan lagi sekedar cari uang. Yang pertama. Kedua, mereka lebih mengutamakan bagaimana Yesus makin
dikenal banyak orang. Yesus semakin diberitakan dan diterima oleh banyak orang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi fokusnya, center daripada pelayanan Petrus dan Yohanes, para nabi waktu itu, para rasul waktu itu, mereka ingin Yesus terus dikenal, Yesus bahkan diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dulu pernah disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu, saat itu adalah tepat sekali waktu sembahyang. Mengapa? Karena orang-orang waktu itu, pada konsep orang-orang Yahudi, mereka memakai pukul 3 petang itu untuk apa? Ke bait Allah melakukan sembahyang. Ya kan? Kalau orang seberang bilang sholat tahajud. Ya. Kita yang pernah punya background itu? Ya tidak punya, tapi ada teman-teman seperti itu. Oh sebentar, saya ada sholat ini, sholat itu, sembahyang ini, sembahyang itu. Sebenarnya itu juga dalam konsep Yahudi ada. Ya mungkin kalau kita tidak dibatasi masalah waktu ya, sembahyang bisa di mobil, bisa di rumah, bisa bahkan di kamar mandi juga. Ya kan Tuhan, misalnya saya kedinginan, tolong berikan air panas. Jangan juga terlalu dimanusiakan seperti itu. Tetapi maksudnya, disitulah momen yang penting bagi Petrus dan Yohanes untuk menyatakan kuasa Allah melalui Yesus Kristus itu, dan momennya sangat tepat. Oleh karena itu, pada masa itu Yerusalem, tempat orang berkumpul itu, tempat orang menjadikan tempat itu tempat orang mencari Tuhan, tempat orang beribadah dan sebagainya, bawa persembahan dan sebagainya. Di situ dikatakan bahwa para nabi sungguh-sungguh memakai momen itu untuk melayani Tuhan atau Yesus Kristus, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Nah, dan pada saat itu ini baru selesai masa Pentakosta, artinya masa turunnya Roh Kudus bagi para murid. Jadi masih sangat berapi-apinya gitu. Ya, kadang-kadang kita juga yang dulu sangat pertama kali jadi kita sama Tuhan Yesus begitu indahnya. Bahkan bisa kesaksian setiap minggu sampai lompat-lompat kan, entah bagaimana, ketawa sendiri kan, atau bagaimana. Tapi setelah lewat bertahun-tahun, sudah banyak uang, sudah punya posisi yang bagus, sudah terkenal, wah lupa. Kesaksian terus, wah gaji gue naikin, pokoknya gue ada jabatan yang bagus. Itu aja, yang indah-indah. Itu tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhan masa lalu waktu dia masih dalam kegelapan dan diselamatkan Tuhan. Tapi pada saat itu, pada Pentakosta itu, para murid terus semangat dan memberitakan Injil. Sehingga dalam pasal 2 ayat 24 itu bahwa jemaat mula-mula kerap kali berkumpul di bait Allah. Nah, jadi jemaat mula-mula itu berkumpul di bait Allah, bukan yang main-main. Tapi mereka juga di rumah-rumah ada. Nah, oleh karena itu, jangan heran kalau kita juga sekarang berkumpul di bait Allah. Kita akan belajar dengan firman Tuhan. Amin. Jangan berkumpul di tempat yang lain. Karena lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Coba di Kaisar nggak apa-apa. Sudah Kaisar Bakari. Ya kan? Kalau benar. Jadi waktu dan tempat adalah hal yang perlu dipertimbangkan oleh Petrus dan Yohanes. Semuanya penting. Seperti Petrus dan Yohanes istilahnya, lihat bukan juga bilang bahwa disitulah kuasa Tuhan akan selalu dinyatakan. Tapi disitulah orang banyak berkumpul, dan Petrus dan Yohanes ingin konsep orang Yahudi yang waktu itu hanya memikirkan masalah Yudaisme atau taat pada hukum Taurat. Mereka ingin menunjukkan bahwa Yesuslah sebenarnya jalan. Engkau tidak perlu belajar hukum Taurat sampai titik komanya nggak salah, khatam istilahnya begitu, tapi nggak punya pengertian tentang Juru Selamat dan bahkan hidupnya nanti selamat kemana. Nah, oleh karena itu, momen itu penting dipakai oleh Petrus dan Yohanes. Itu background yang perlu kita pelajari. Dan ada orang, ya oknum lagi, pribadi, yang kita boleh lihat di sini, yang menjadi konselnya siapa? Yang menjadi objeknya siapa? Yaitu, ada apa? Di sini dikatakan, laki-laki, bukan bencong. Laki-laki jelas. Laki-lakinya kenapa di situ? Dia lumpuh sejak lahir. Bukan lumpuh karena dia kecelakaan, accident, bukan. Tapi lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Jadi hidupnya setiap hari hanya meminta, dan minta. Tidak ada pekerjaan. Ya itulah pekerjaannya gitu.